Salam sahabat sosiolog, kali ini saya akan membahas mengenai video fenomena-fenomena terkait bulan Ramadan ini. Jadi di bulan puasa ini ternyata banyak sekali fenomena yang tidak terjadi di bulan selain bulan puasa. Salah satunya yaitu mengenai balap liar yang marak ketika setelah sahur ya, dan sebelum sahur. Kemudian fenomena mengenai perang sarung. Nah, selain itu saya juga akan membahas mengenai bagaimana sih puasa itu menjadi momen transendental bagi seorang muslim dalam mencapai tujuan berpuasanya. Baik, saya akan bahas dulu yang pertama terkait fenomena banyaknya perang sarung dan juga balap liar di kala Ramadan ini. Ini menjadi sangat menarik karena di berbagai daerah secara masif terjadi balap liar dan juga perang sarung yang anak-anak remaja sebagian melakukan perang sarung, yang mana di sana ada sarungnya dikasih batu, bahkan ada benda-benda tajamnya ya. Dan ini yang menyebabkan suatu permasalahan adalah perang sarung yang tadinya merupakan sebuah budaya, yang sarungnya hanya dibuntel saja, kemudian itu merupakan sebuah perspektif budaya di berbagai daerah, sekarang bertransformasi menjadi tawuran. Ya, dan ini tidak bisa dikatakan sebagai perang sarung lagi. Karena apa? Karena sarungnya sudah dikasih batu. Kemudian anak-anak remaja ini berjanjian untuk melakukan perang sarung satu dengan yang lainnya. Nah, yang lebih parah lagi sekarang itu perang sarung, di dalam sarungnya disembunyikan berbagai benda tajam. Dan ini sudah beralih fungsi. Jadi sudah tidak bisa lagi diklaim sebagai sebuah kebudayaan. Kalaupun ini dikatakan sebagai kebudayaan, ya merupakan sebuah kebudayaan yang menyimpang. Ya, jadi perang sarung yang ada pada zaman dulu sekarang sudah berbeda dengan yang ada di zaman sekarang karena sudah bertransformatif. Sekarang malah dikasih batu, ya, kemudian bawa senjata tajam juga, yang mana menimbulkan korban dan menimbulkan luka yang cukup serius. Nah, makanya ketika ini disebut sebagai budaya adalah salah kaprah. Banyak remaja yang menganggap ini sebuah budaya, dan banyak juga masyarakat yang menganggap ini masih sebagai budaya yang baik. Nah, padahal sudah berubah, terjadi perubahan sosial kebudayaan perang sarung yang ada. Jadi bagi para warga yang mengetahui di daerahnya terjadi atau ada remaja yang berkumpul dan akan melakukan perang sarung, itu harus dibubarkan ya. Setidaknya kalaupun tidak bisa membubarkan, memberikan laporan kepada pihak yang berwajib, karena di zaman sekarang perang sarungnya sudah berbeda. Nah, kenapa sih kok perang sarung ini sekarang itu marak di bulan Ramadan? Ya, karena di bulan Ramadan yang biasanya di bulan-bulan yang lain tidak ada ruang publik untuk berkumpul antar satu remaja dengan remaja yang lainnya, bulan Ramadan ini membuat para remaja satu dengan yang lainnya mudah berkumpul karena bisa meminta izin kepada orang tuanya dengan dalih akan melakukan tong-tong tek atau membangunkan orang untuk sahur ya. Dan izin ini yang disalahgunakan oleh para remaja itu. Ya, makanya para orang tua harus mengecek betul ketika anaknya izin ingin mengikuti kegiatan membangunkan sahur dan kemudian dilanjut dengan jamaah subuh. Ya, ini harus dicek betul apakah benar melakukan itu. Jangan sampai ternyata anaknya justru melakukan perang sahur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau di bulan-bulan yang lain, remaja nggak punya kesempatan untuk memiliki ruang publik keluar malam-malam kemudian melakukan perang sahur, karena di hari-hari yang lain itu remaja paginya itu sekolah, dan setelah itu mayoritas orang tua sudah tidak mengizinkan lagi ketika akan keluar malam ya. Jadi ruang-ruang inilah yang dimanfaatkan oleh para generasi muda atau remaja yang menyalahgunakan izin dari orang tua itu untuk melakukan perang sahur. Selain itu, ini menjadi tren karena adanya perubahan pola ya, yang mengkaitkan ini merupakan sebuah budaya yang patut dilestarikan dengan dalih seperti itu. Padahal yang terjadi adalah ini bukan merupakan sebuah budaya, tapi ini merupakan sebuah perilaku menyimpang ya. Jadi transformasi perubahan budaya yang tadinya merupakan sebuah budaya yang mempererat, mempersatu, dan itu merupakan salah satu bentuk permainan, sekarang sudah menjadi bentuk tawuran. Nah, makanya ini kita harus pahami bersama bahwa perang sarung ini sudah bukan merupakan
budaya yang baik, tapi sudah merupakan sebuah penyimpangan sosial, karena termasuk dalam salah satu jenis kekerasan dan penyimpangan sosial itu tadi. Sekarang kalau kita bahas mengenai balap liar, kenapa sih balap liar juga ikut-ikutan marak ketika bulan Ramadan ini? Sekali lagi, balap liar ya itu kan sebenarnya merupakan sebuah wujud yang namanya deprivasi ya. Jadi deprivasi sosial yang tadinya itu ketika pembatasan bersosial dari para pembalap ini ketika di bulan-bulan selain Ramadan, itu kan penontonnya relatif sedikit karena ruang publik itu tadi yang tadinya berkumpulnya anak-anak muda itu terbatas, hanya mereka yang masih bisa keluar malam kayak gitu. Itu di bulan Ramadan ini itu banyak generasi muda ya yang menyalahgunakan izin dari orang tuanya itu untuk keluar malam untuk membangunkan sahur, tapi nyatanya dia berkumpul menonton balap liar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya balap liar ini penontonnya menjadi semakin banyak, dan ketika semakin banyak yang menonton, tentunya para pembalap liar ini yang tadinya mendapatkan deprivasi sosial, artinya pengakuan sosialnya itu sangat terbatas, sekarang tidak. Akhirnya mereka apa yang terjadi? Mereka semakin eksis dan semakin bangga karena yang nonton semakin banyak. Nah, momen-momen itulah yang akhirnya digunakan oleh mereka untuk melakukan balap liar ya, yang dilakukan sebelum subuh bahkan setelah subuh di berbagai tempat yang mereka inginkan atau mereka janjikan untuk melakukan balap liar. Karena penontonnya semakin banyak, maka ini semakin eksis ya. Jadi ini sama sebenarnya seperti penyimpangan sosial pada umumnya. Cuma kenapa trennya itu ketika di bulan puasa itu tambah banyak, itu sebenarnya bukan karena bulan puasanya, tapi sebenarnya karena itu tadi para anak muda yang menyalahgunakan izin, kemudian akhirnya mereka punya ruang publik untuk berkumpul bersama-sama ya, untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan sosial itu tadi, termasuk balap liar ya. Itulah beberapa fenomena yang muncul akhir-akhir ini yang terjadi karena adanya apa? Adanya penyalahgunaan atau pelanggaran nilai dan norma yang ada di masyarakat oleh para anak-anak muda. Oleh karena itu, para orang tua harus paham betul dan mengawasi kemana anaknya pergi. Jangan sampai anaknya terlibat atau menjadi korban dalam balap liar ataupun dalam perang sarung. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai aspek terpenting dari bulan Ramadan ini. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu kan proses transendental seorang manusia untuk mencapai fitrahnya, untuk mencapai diri yang suci ya. Nah, di sini justru di bulan Ramadan itu ada fenomena yang unik lagi selain tadi terkait balap liar, perang sarung. Ini kalau setiap menjelang buka puasa itu di ngabuburitnya itu banyak sekali ya, berbondong-bondong mereka berbelanja seakan-akan itu setelah buka nanti akan kegiatannya tuh makan terus. Bahkan saya sudah melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa teman untuk menanyakan bulan Ramadan dengan tidak bulan Ramadan itu pengeluarannya bagaimana, apakah sama atau pengeluarannya itu justru lebih sedikit. Logikanya kan bulan Ramadan harusnya lebih sedikit pengeluarannya, tapi nyatanya bahkan pengeluarannya rata-rata lebih banyak karena mereka justru lebih banyak mengkonsumsi. Maka esensi transendental untuk bisa menahan diri untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak dibutuhkan ini gagal ya. Secara sosial kita bisa melihat ketika sedang ngabuburit itu banyak orang berlomba-lomba untuk membeli makanan sebanyak-banyaknya, tapi setelah sampai rumah itu nggak kemakan ya. Nah, ini berarti ada suatu hal yang aneh, suatu hal yang tidak wajar. Maka kalau kita lihat dari konstruksi sosialnya, ternyata ya di dalam pengajian-pengajian ya, dalam proses eksternalisasinya ya, itu lebih banyak kalau saya amati itu temanya adalah tema-tema mengenai fikih, tema-tema mengenai surga dan neraka gitu. Jadi harusnya itu dalam proses eksternalisasi itu para ustadz, ustazah itu lebih banyak membahas mengenai bagaimana proses transendental, bagaimana berpuasa yang baik dan benar. Karena pada proses eksternalisasi ini sangat penting ketika
realitasnya adalah mayoritas orang itu salah memahami ketika berpuasa harusnya lebih banyak menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak baik. Justru pada saat puasa banyak orang-orang yang akhirnya karena mereka pada saat istirahat itu tidak digunakan waktunya untuk makan, ya hanya untuk sholat. Nah setelah itu mereka berkumpul malah membicarakan yang tidak baik. Ini kan berarti ada masalah pada proses eksternalisasi, proses belajarnya. Maka pada saat bulan puasa itu hendaknya lebih banyak ustadz dan ustazah itu membahas gimana sih caranya menjalankan puasa yang baik dan benar, dan membentuk sistemnya dari selepas sahur sampai nanti berbuka. Bahkan peran lembaga-lembaga pendidikan ini sangat penting di situ. Lembaga, tidak hanya lembaga pendidikan, seluruh lembaga. Jadi agar membuat kegiatan-kegiatan yang positif yang akhirnya waktu luang tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang baik. Misalkan pada duhur, setelah sholat duhur di semua instansi dan semua lembaga itu mengadakan misalkan ada kegiatan aktivitas mengaji selepas sholat duhur ya, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami karena realitasnya ternyata yang terinternalisasi adalah ketika bulan puasa itu terlalu beryuforia ya. Jadi tidak menahan diri ya, tapi justru beryuforia dalam berbagai hal, tidak hanya makanan. Nyatanya tadi anak-anak muda banyak yang melakukan balap liar, perang sarung, terus kemudian anak-anak yang umum pada umumnya justru membeli makanan yang berlebihan gitu. Tidak hanya itu ya, kemudian nanti kalau menjelang lebaran justru berbondong-bondong untuk membeli baju-baju baru dan lain sebagainya. Ini kan berarti ada sesuatu yang keliru pada proses eksternalisasinya, pada proses belajarnya. Maka kita harus pahami bahwa puasa itu merupakan sebuah proses transendental untuk mencapai diri yang lebih baik lagi. Maka ketika seperti itu harusnya ya kita bisa menahan diri untuk apa? Menahan diri untuk mengendalikan diri tidak materialisme, justru tidak konsumtif. Nah, tapi yang terjadi fenomenalnya adalah justru konsumtif. Maka ini harus menjadi introspeksi diri bagi kita semua agar tidak menjadi konsumtif. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya bisa meningkatkan keimanan kita dan kebiasaan-kebiasaan baik kita ya. Sekali lagi, minimal kita bisa tidak konsumtif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Artinya kita bisa menjaga lisan kita, tindakan kita dan lain sebagainya. Secara sosial ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang perlu kita benahi bersama. Itulah fenomena-fenomena yang menurut saya itu menarik di bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini, dan kita bisa merefleksikannya, bisa merenungkannya dan juga mendiskusikannya serta mengajarkannya kepada siapapun. Baik, itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sosiolog.